Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Putri Amelia dengan NIM 4152303131. Di sini saya akan menjawab soalan dari P1 yaitu tentang walkthrough atau notebook text generation RNN berdasarkan cell by cell. Jadi kayak saya akan menjelaskan RNN yang sudah Ibu berikan linknya, lalu kemudian saya sudah run, lalu saya akan jelaskan dari sel 1 sampai sel akhir apa aja yang udah saya dapatkan. Lalu di sini pertama-tama ke penjelasan RNN dulu sebelum masuk ke notebook. Di sini saya akan jelaskan RNN itu apa sih. RNN itu Recurrent Neural Network adalah jenis arsitektur neural network yang dirancang khusus buat memproseskan data berurutan atau sekuensial seperti teks, deret waktu, atau audio, di mana urutan data ini tuh penting dan tiap elemen punya keterkaitan sama elemen sebelumnya. Nah, yang kedua ini bedanya itu sama neural network biasa, feed forward. Kalau feed forward neural network itu cuma ngolah satu input sekali lewat tanpa mengingat apa-apa. Tapi kalau RNN punya, ini yang namanya hidden state. Semacam kayak memori internal yang harus diperbarui tiap kali RNN membaca satu elemen baru dari urutan data. Jadi prediksinya ini langkah ke langkah gitu, nggak cuma bergantung pada inputan saat itu doang gitu, tapi juga ingatan dari semua elemen yang sudah dibaca sebelumnya. Lalu yang ketiga di sini analoginya. Analoginya ini bayangin kamu itu lagi baca kalimat kata per kata buat nebak kata berikutnya. Otak kamu nggak cuma lihat kata terakhir, tapi juga ingat konteks kata-kata sebelumnya. Di kalimat itu persis cara kerja hidden state di RNN. Lalu kemudian notebook ini tuh jenisnya itu RNN yang dipakai adalah GRU, yaitu Gate Record Unit. Salah satu varian RNN yang punya mekanisme gate buat mengatur informasi di mana yang perlu diingat dan mana yang perlu dilupakan gitu. Jadi gampangnya itu kayak kehilangan konteks di urutan yang panjang. Ini masalah umum dari RNN sederhana, vanilla, disebut vanishing graduate. Di sini GRU cukup mirip sama LSTM, tapi strukturnya sedikit lebih sederhana gitu. Karena ini karakter based RNN, unit terkecil yang diproses adalah satu karakter, huruf, spasi, tanda baca, bukan satu kata. Jadi tugas modelnya itu sesederhana kayak dikasih karakter-karakter sebelumnya, tebak satu karakter berikutnya gitu. Kalau dilakukan berulang-ulang, hasil tebakannya itu bisa diiringi jadi teks baru. Oke, sekarang saya akan jalankan notebooknya langsung supaya kelihatan gimana konsepnya ini diimplementasikan di kode gitu. Lanjut di bagian 1 terlebih dahulu. Di bagian 1 ini udah pasti setup atau import dan download dataset gitu. Di sini salah satu import TensorFlow ASTF, import NumPy ASNP, OS dan time. Ini cuma import library yang dibutuhkan TensorFlow buat bikin dan latih modelnya. NumPy buat operasi langkah, OS dan time buat urusan file dan mengukur durasi training nanti. Lalu kemudian di sel 2 di sini ada path to file sama dengan tf keras until get file. Ini mendownload dataset teks naskah Shakespeare dari server Google, terus disimpan di lokal di environment collab. Terus habis itu ini kalau kita jelasin tuh kita nggak bikin dataset sendiri gitu, tinggal pakai file teks yang udah disediain tutorialnya. Jadi isinya ini kayak kumpulan naskah drama Shakespeare gitu. Lalu selanjutnya di sini ada text open path to file RB read decode. Di sini baca file teks yang barusan di-download terus di decode jadi string yang bisa dibaca Python. Sekali di print jumlah karakternya hasilnya sekitar itu 1,1 juta karakter, guys. Jadi nextnya itu di sini ada cell print text 250. Di sini kita bakal nampilin 250 karakter pertama dari teksnya. Cuma buat ngecek datasetnya kelihatan kayak dialog naskah drama beneran, kayak ada nama tokohnya, ada tanda titik duanya atau dialognya bla bla blanya gitu, guys. Lalu nextnya di sini ada vocab sama dengan sorted text, set text. Ini ngambil karakter unik yang muncul di seluruh teks. Nah, hasilnya itu cuma 65 karakter unik. Huruf besar, kecil, spasi, tanda baca, dan lain-lain. Saya jelasin kenapa ini penting karena
65 karakter unik tadi jadi pilihan jawaban yang bisa ditebak model setiap langkah prediksi. Lalu kita lanjut ke bagian 2. Di sini ada vectorize text, ubah karakter jadi angka. Di sel pertama ada example text. Di sini A, B, C, D, F, G, X, Y, Z, terus habis itu ditambah lagi TF string Unicode split. Ini contoh kecil buat nunjukin cara memecah string jadi karakter satu-satu. Kata A, B, C, D, F, G dipecah menjadi karakter terpisah kayak A, B, C, D, F, G gitu. Lalu kemudian di sini yang kedua ada IDS from chart sama dengan TF keras layer string lookup. Di sini bagian penting bikin layer yang tugasnya mengubah tiap karakter jadi angka ID. Misalkan A jadi angka 4, terus komputer nggak bisa ngolah huruf langsung, jadi semua harus diubah jadi representasi numerik dulu, guys. Terus habis itu selanjutnya di sini ada IDS sama dengan IDS from chart. Nyoba layer di atas hasilnya karakter A, B, C, D, F, G berubah jadi deretan angka ID. Lalu selanjutnya di sini ada chart from IDS sama dengan TF keras layer string lookup. Nah, ini kebalikannya layer buat ubah angka ID balik lagi jadi karakter. Penting karena nanti pas model selesai memprediksi nama selesai dalam bentuk angka, kita perlu ubah balik ke huruf supaya bisa dibaca sama manusia gitu. Lalu selanjutnya di sini sel terakhir di bagian kedua ini ada TF string reduce join chart axis 1. Fungsinya text from IDS ini fungsinya bantu buat menggabungkan karakter-karakter yang udah dipisah balik jadi satu string. Bakal sering dipakai di bagian selanjutnya buat nampilin hasil prediksi model gitu dalam bentuk teks biasa gitu kan. Terus habis itu yang ketiga di sini ada tugas prediksi dan membuat data training. Di sini sel markdown the predict text. Jelas ini konsep intinya itu dikasih satu karakter atau urutan karakter apa yang paling mungkin muncul berikutnya gitu. Itu satu-satunya tugas yang dipelajari model ini. Lalu kemudian di sini ada cell all IDS sama dengan IDS from chart. Di sini mengubah seluruh teks 1,1 juta karakter jadi satu deretan angka ID panjang. Yang kedua di sini ada IDS dataset sama dengan TF dataset from tensor slice all IDS. Mengawas deretan angka itu ke struktur TF dataset, format yang efisien buat TensorFlow memproses data dalam jumlah yang sangat besar, guys. Lalu kemudian di sini ada seq sama dengan 100, lalu ada sequence sama dengan IDS dataset batch seq length plus 1. Ini bagian paling penting buat dijelasin pelan-pelan. Ini adalah teks yang panjang banget gitu untuk dipotong-potong jadi window kecil sepanjang 101 karakter. Kenapa 101 karakter? Kenapa bukan 100? Itu karena nanti 100 karakter pertama dipakai sebagai input dan versi yang sama tapi digeser ke satu karakter jadi target atau jawaban gitu. Nah, selanjutnya di sini ada cell fungsi split input target plus contoh split input target list TensorFlow. Di sini benar-benar kayak melakukan pemotongan tadi. Yang contoh gampangnya itu TensorFlow di inputnya itu jadi TensorFlow 9 karakter pertama, targetnya itu jadi AnswerFlow 9 karakter terakhir, geser ke satu kanan. Jadi di posisi pertama model dikasih T, terus diminta nebak E, posisi kedua dikasih E, nebak N, dan seterusnya sampai akhir gitu. Lalu kemudian di sini ada cell dataset sama dengan sequence map split input target. Nah, di sini nerapin fungsi tadi ke semua potongan teks yang udah dibuat. Jadi sekarang kita punya ribuan pasang input target siap buat training. Lalu di sini ada bagian 4 yaitu membuat batch training. Cell batch size 64. Terus ada buffer size ada 10.000 plus dataset sample. Lalu batch preference di sini sebelum dataset masuk ke model, datanya itu perlu diacak dulu di shuffle gitu. Supaya model nggak belajar berdasarkan urutan teks aslinya. Terus dikompakkan jadi batch berisi 64 sequence sekaligus biar trainingnya itu kayak lebih efisien gitu, nggak proses satu-satu gitu. Terus habis itu preference itu optimasi teknis biar proses baca datanya itu nggak jadi bold height gitu, kayak bold length gitu pas training jalan. Lalu kemudian di sini ada bagian 5 membangun arsitektur model. Di sini ada cell vocab size, ada embedding dim 256
RNN until di sini 1024. Ini nyiapin angka-angka konfigurasi model, kayak misalkan berapa banyak karakter unik di vocabulary, terus habis itu seberapa besar dimensi embeddingnya, terus habis itu dan seberapa besar ukuran layer glue-nya. Kemudian di sini ada sel class my model, TF class model. Di sini inti arsitektur modelnya itu ada 3 layer gitu. Nah, layer yang pertama itu ada self embedding, mengubah tiap ID karakter menjadi 256 angka. Kayak semacam representasi makna gitu. Tapi maknanya itu kayak numerik gitu, guys. Terus habis itu di sini ada self glue, ada layer RNN dengan 124. Ini ini bisa disebut kayak otaknya gitu yang punya hidden state buat inget konteks karakter sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada self dance di sini layer output yang mengubah hasil glue yang tadi jadi skor logis gitu. Kemudian di sini ada function cell di mana di dalamnya ini mengatur urutan datanya kayak ngalir gitu lewat ketiga layer tadi. Nah, di cell terakhir ini ada model, my model gitu. Bikin instance atau objek model yang berdasarkan kelas di atasnya ya, biar dia siap dipakai gitu. Lalu kemudian di sini bagian 6, coba model sebelum dilatih. Jadi pertama-tama itu ada cell loop for input example batch, lalu ada target example batch in the dataset text 1. Model summary-nya ini nyoba jalanin model yang belum dilatih sama sekali gitu, cuma buat ngecek bentuk outputnya itu kayak udah sesuai ekspektasi gitu, batch size, sequence, length, vocab size gitu, nampilin ringkasan arsitektur dan total parameter yang bisa dilatih. Tapi yang dilatih itu sekitar 4 jutaan parameter. Nah, lalu selanjutnya di sini ada cell sample indicast, di sini sama dengan TF random categorical. Di sini nyontohin cara ngambil satu prediksi karakter dari output model, dan di sampingnya itu di sini ada distribusi probabilitas, bukan asal ngambil skor tertinggi. Nanti kita jelasin deh pentingnya itu bagaimana ke generasi teks gitu. Terus habis itu kemudian di sini ada print input plus print next chart prediction. Di sini nampilin hasil prediksi model yang masih belum dilatih. Hasilnya nanti pasti ngaco atau random banget gitu. Nah, ini soalnya bobot model itu masih random, belum belajar banyak, belum belajar apa-apa gitu. Ini bagus buat kontras nanti dibanding sama hasil yang setelah training. Lalu kemudian di sini ada bagian 7, ada melatih model. Di sini yang pertama ada loss sama dengan TF, lossless spark category, call close trophy. Di sini from logic sama dengan true. Nentuin fungsi loss kayak fungsi buat mengukur seberapa salah prediksi model gitu. Lalu dipilih sparse categorical cross trophy ini karena pada dasarnya soal klasifikasi ini nebak kayak nebak satu dari 65 kemungkinan karakter gitu. Lalu kemudian di sini ada cell example batch main loss sama dengan loss plus tfx example batch main loss napi. Di sini kayak ngecek nilai loss awal model yang belum dilatih terus dibandingin sama ukuran yang 65 tadi, ukuran yang vocab tadi. Kalau nilainya dekat kayak 65, artinya itu model belum yakin ke jawaban manapun. Ini kondisinya normal, tapi ya sehat buat model, cuman ya kayak kalau di inisiasi random gitu loh. Terus habis itu kemudian di sini ada cell model complete optimizer Adam loss sama dengan loss. Ini nyiapin proses training yang pakai optimizer Adam, algoritma buat update buat model, dan fungsi loss yang udah didefinisikan yang tadi gitu. Terus habis itu kemudian sini ada checkpoint dir, checkpoint prefix, checkpoint callback. Lalu ada TF keras callback model checkpoint. Di sini kayak nyiapin mekanisme checkpointnya supaya bobot modelnya itu otomatis disimpan setiap selesai satu epoch trainingnya gitu. Lalu ini biar prosesnya itu kayak trainingnya itu kepotong atau error di tengah jalan, itu nggak perlu ngulang dari nol lagi guys. Terus kemudian di sini ada cell epoch sama dengan 20 plus history sama dengan model fit dataset epoch sama dengan epoch.
Lalu di sini ada callback, ada checkpoint, ada callback juga. Ini bagian dari training yang beneran jalan. Modelnya itu dilatih selama 20 epoch itu. 20 kalimat muter lewatin semua data training gitu. Lalu kalau misalkan lossnya itu bakal kelihatan turun terus setiap epochnya dari sekitar 2,7 di awal sampai di bawah 1 di epoch terakhir. Artinya model makin akurat nebak karakternya, guys. Terus habis itu di sini ada bagian 8, ada genre text. Bagian paling serunya ini kayak Cell Markdown gitu. Cell Markdown kayak gimana ya jelasinnya? Itu cara paling sederhananya itu buat genre text itu jalanin modelnya kayak ngulang-ngulang gitu, kayak dalam loop gitu, sambil terus bawa hidden state-nya. Terus kemudian output karakternya itu satu langkah dijadiin input buat langkah berikutnya gitu. Makanya disebut ini proses auto recall atau auto regresif gitu. Lalu di sini kemudian yang kedua di sini ada kelas on step TF kelas model. Di sini kelas pembungkus yang paling kelas pembungkus yang bikin proses generate satu karakter jadi lebih rapi dan efisien gitu. Di parameter temperatur ini di sini tuh kayak ngejelasin fungsinya mengatur seberapa berani atau acak model milih karakter. Temperaturnya itu kalau misalkan rendah sama dengan model lebih milih karakter yang paling pasti gitu, aman tapi bisa monoton atau ngulang. Lalu kalau misalkan temperaturnya tinggi itu hasilnya itu lebih variatif tapi kayak lebih ke beresiko ngaco. Di dalam cerita kelasnya ini ada mekanisme buat ngayah gitu, pokoknya ngayah model ngasih konten unik di karakternya gitu sebagai hasil. Lalu kemudian di sana sel one stop model chart from IDS from chart, bikin instance dari class generator tapi dia tadi siap dipakai buat generative text gitu. Lalu kemudian di sini ada cell loop for in the range 100 next chart state sama dengan one step model generate one step. Nah, ini proses genre text yang beneran jalan gitu, dimulai dari kata Romeo. Untuk itu bakal kelihatan strukturnya mirip naskah drama, kayak ada nama tokoh, dialog, terus kapitalisasi, benar. Tapi isinya itu kalau misalkan dibaca teliti banyak yang nggak nyambung gitu loh. Ini poin penting buat ditekanin lagi di sini sesuai dengan udah disinggung di video di awal yang tadi ya. Terus habis itu di sini ada sel contoh generate 5 teks sekaligus. Ada next, chart, TF, consistent, Romeo. Di sini nunjukin kalau misalkan proses generate itu bisa di batch atau generate 5 versi teks sekaligus dalam waktu yang hampir sama kayak generate 1. Ini tuh kayak optimasi teknikalnya doang gitu, nggak ngubah cara kerja intinya. Lalu kemudian ada bagian 8, export model dan penutup notebook. Di sini cell TF, save model, save on step model, on step, plus loading ulang nunjukin model yang udah kita kerjakan tadi. Itu bisa disimpan di disk atau dipanggil ulang kapan aja tanpa perlu training lagi di awal tadi. Ini tuh kayak gampang nggak sih, lebih praktis gitu buat dipakai di aplikasi lain ya. Terus habis itu kemudian ada cell markdown advanced customized training. Di sini opsional disebut sekilas karena bagian terakhir notebook ini nunjukin cara bikin custom training loop manual, kayak pakai TF gradient type. Terus habis itu buat mau kontrol lebih detailnya juga atas proses trainingnya dibanding cuma pakai model fit gitu yang serba otomatis. Boleh disebut singkat juga sebagai pengembangan lanjutan, tapi nggak perlu dijelasin mendalam gitu. Terus kemudian di sini karena sudah selesai sampai bagian 9, export model dan penutup notebook, jadi keseluruhan model notebook ini kelihatan gimana RNN itu khususnya di GRU ini belajar pola urutan karakter lewat hidden state yang terus dibawa dari satu langkah ke langkah berikutnya gitu. Terus habis itu
Hasilnya ini bisa niru struktur dan gaya penulisan Shakespeare dengan cukup baik. Tapi karena cuma belajar hubung antar karakter, bukan makna hasilnya kayak akhirnya sering gramatikal gitu, tapi nggak masuk ke akal secara isi. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan P1 ini tentang RRN menggunakan GRU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.